bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Patmi, sebagaimana perencanaan kita bahwa pada minggu ini kita akan melakukan supervisi akademik ya. Nah tentunya supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Olehnya sebelum kita supervisi akademik kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Baik Bu, percakapan observasi ini sebagai langkah awal untuk melakukan proses pembelajaran dengan tujuan agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dan tentunya lebih rileks pada saat saya mengobservasi sebentar di kelas. Dan tentunya jika Ibu lebih siap, lebih percaya diri, diharapkan nantinya proses pembelajaran itu kualitasnya lebih meningkat ya. Untuk hal tersebut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran. Yang pertama Bu Patmi, materi apa yang akan Ibu bawakan sebentar? Materi yang akan saya bawakan yaitu tentang penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Tentunya materi ini yang akan Ibu sampaikan sebentar ada tujuan yang akan Ibu capai. Tujuan apa yang akan Ibu capai sebentar? Iya, tujuan pembelajaran saya itu di mana peserta didik dapat mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Satu tujuan? Satu tujuan. Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya ada hal-hal yang dipersiapkan sehingga tujuan yang sudah Ibu rancang itu bisa dicapai 100% atau anak-anak bisa tuntas dalam proses pembelajaran. Hal-hal apa yang telah Ibu persiapkan untuk proses tersebut? Baik, hal-hal yang insya Allah akan saya persiapkan perangkat pembelajaran di mana tersedia modul ajar, kemudian LKPD, kemudian sarana dan prasarana terkait pembelajaran penyakit pada sistem peredaran darah. Baik, untuk perangkat, tentunya di dalam perangkat itu sudah memuat strategi, metode, model, dan tentunya media yang akan Ibu gunakan. Boleh Ibu ceritakan seperti apa yang telah Ibu siapkan baik strategi, model, metode, dan media? Baik, untuk model pembelajaran di sini saya menggunakan model problem based learning, di mana peserta didik itu diberikan suatu permasalahan, kemudian mereka mendiskusikan bagaimana penyakit-penyakit yang timbul dari media berupa video pembelajaran. Kemudian di kelompok-kelompok nanti akan saya buat pembelajaran berdiferensiasi, di mana berdiferensiasi di sini nanti hanya dua, berdiferensiasi proses dan produk. Audiovisual nanti akan saya kelompokkan untuk mengerjakan tugas dalam pembuatan media pembelajaran IT, yaitu membuat PowerPoint ataupun video pembelajaran. Kemudian yang visual saya akan memberikan suatu artikel untuk dibaca kemudian dibuat penyelesaian permasalahannya. Kemudian yang kinestetik di sini akan saya berikan permasalahan, kemudian mereka membuat role play atau peran, ya, membagi peran. Kemudian pendekatan tentunya berdiferensiasi. Model pembelajaran itu diskusi dan mendemonstrasikan hasilnya. Kemudian media yang saya berikan ada itu gambar, kemudian video pembelajaran, kemudian LKPD. Baik, luar biasa. Ibu sudah menjelaskan bagaimana gambaran yang akan Ibu lakukan. Khusus ini berdiferensiasi proses dan produk. Boleh Ibu ceritakan untuk proses seperti apa yang Ibu lakukan? Baik, untuk proses itu saya memberikan perlakuan, ya, proses pembelajaran untuk peserta didik yang kinestetik. Mereka membuat sebuah role play, semacam permainan peran. Misalkan perannya itu sebagai dokter, itu yang kinestetik, Bu, yang kinestetik. Saya siapkan juga skenarionya. Mereka akan bermain peran di situ. Kalau yang audiovisual, prosesnya mereka membuat video pembelajaran tentang bagaimana penyakit hipertensi itu, apa penyebabnya. Kemudian
yang visual saya berikan gambar berupa kejadian, kemudian mereka membuat satu penyelesaian masalah. Gitu. Ya baik, berarti prosesnya tadi itu Ibu sudah jelaskan ada role play-nya ya, kemudian membuat video mereka, dan produknya tentu itu ya, video, Iya, produk. ya. Produknya video. Ada video, ada apa lagi produk? Produk ini permainan peran. Bermain peran. Iya, kemudian presentasi hasil. Berarti untuk proses ini diantaranya ada role play yang dilakukan, kemudian produk yang dihasilkan yaitu video, bermain peran, dan presentasi. Dan selanjutnya yang ingin saya ketahui adalah apa area pengembangan yang akan Ibu capai di proses pembelajaran sebentar? Ya, untuk area pengembangan, karena di IPA itu ada pengetahuan, ada keterampilan elemennya, maka untuk pengetahuan itu di sini siswa mengidentifikasi ya dengan penjelasan apa-apa saja penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah. Kemudian guru meresponsif, ini sesuai dengan fokus perilaku. Ya, setelah mereka memberikan kalau di keterampilannya tentunya penyelesaian masalah dengan diferensiasi produk tadi itu keterampilannya. Kemudian di sini guru memberikan responsif terhadap hasil tampilan dari peserta didik. Kemudian fokus perilaku yang berikutnya penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi kebutuhan dan karakteristik peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Berarti yang sangat spesifik yang Ibu ingin saya amati. Tentunya pada penyesuaian pembelajaran mengacu pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Pemberian responsif terhadap peserta didik, Ya. kemudian merefleksi. Jadi ada 3 fokus perilaku yang ini yang terkhusus akan saya amati di proses pembelajaran sebentar. Kemudian Bu Fatmi, saya ingin mengetahui bahwa dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan dan tujuan yang sudah Ibu rancang di modul yang Ibu buat, tentunya ada juga proses penilaian yang akan Ibu ambil, yang akan Ibu lakukan. Boleh Ibu jelaskan proses penilaian seperti apa yang akan Ibu lakukan sehingga bisa tergambar bahwa anak-anak sudah mencapai tujuan yang kita harapkan atau berapa persen kentutasan peserta didik. Silakan Ibu jelaskan. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk pengetahuan itu saya membuat kuis, pertanyaan-pertanyaan singkat tentang sistem peredaran darah, bagaimana pencegahannya, baik itu di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen keterampilan itu penilaian terhadap kejelasan informasi kreativitas peserta didik dengan kasus yang diberikan tadi. Kemudian untuk aktivitas berdiferensiasinya tentunya penilaian terhadap aktivitas yang dipilih dan bagaimana cara siswa menyampaikan informasi sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian asesmen sikap, ya tentunya evaluasi sikap siswa selama berdiskusi, selama berpresentasi, kemudian perhatian, keterampilan, dan tanggung jawab, serta sikap terhadap pembelajaran yang dilakukan pada hari itu. Baik, luar biasa. Dan satu lagi yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan penilaian, instrumen yang Ibu gunakan seperti apa? Boleh Ibu informasikan atau Ibu perlihatkan buat saya? Instrumennya itu tentang pengetahuan sikap, yaitu soal pertanyaan singkat. Kemudian kalau di asesmen rubrik, ya, rubrik untuk penilaian keterampilan seperti kreativitasnya, kemudian kejelasan presentasinya, kemudian penggunaan media pembelajarannya itu. Untuk ya kalau sikap keterampilan, kalau sikap ya tentunya tentang keterlibatan dan tanggung jawabnya, sikap terhadap pembelajaran dan kolaborasi dalam berkelompok. Ya baik, Bu Fatmi sudah diuraikan dengan sangat spesifik. Dan tentunya dari hasil observasi sebentar nanti, apa harapan Ibu? Harapan saya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian memperoleh hasil dengan maksimal. Harapan saya itu 100% terlaksana tujuan pembelajaran saya. Ya, kita berharap seperti itu ya, 100%.
Karena memang anak-anak harus tuntas semua. Iya, itu harapan Iya. kita. Baik Bu Fatmi, kelas berapa yang akan saya observasi? Kelas 8 Dahlia, Kelas 8 Dahlia. Jam berapa? jam 34, insya Allah besok itu Bu. 34 Tanggal 5 September. 5 September. Baik, Bu Fatmi, kita akan bertemu di esok hari jam 34 tanggal 5 September. Ya, siap Bu. Semoga harapan kita hari ini bahwa Ibu bisa tuntas di proses pembelajaran besok. Insya Allah begitu yang akan kita lihat.